hanya ingin mandi-mandi, membedakan kayak mana bedanya air sini sama air sana gitu. Lebih kayak mana? Beda sedikit dia, rasanya di badan itu beda sedikit. Nah, kayaknya di sini pun segar, tapi di sana agak-agak kayak mana namanya? Beda lah. Nah, beda dia, segarnya beda. Doulu adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasinya yang terletak di dataran tinggi, yakni pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, membuat cuaca di desa ini sejuk dan dingin. Lokasinya yang berada di objek wisata air panas Lau Sidebuk-Debuk membuat desa ini juga ramai dikunjungi wisatawan. Menurut artikel jurnal ilmiah yang dibuat oleh Fakultas Ilmu Budaya USU tahun 2014, Desa Doulu awalnya terbentuk pada tahun 1901, ketika seorang bermarga purba datang dari desa lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik, hingga ia sampai di kaki Gunung Sibayak dengan kawasan perbukitan yang rimbun. Doulu berarti dahulu, yang berarti suatu tempat yang ia impikan selama ini. Selain terkenal dengan pemandian air panas belerangnya, Desa Doulu juga memiliki objek wisata unik lainnya, yakni pemandian air soda. Masih banyak orang belum tahu pemandian ini, karena lebih mengenal pemandian air panas belerang yang banyak dikelola warga. Air soda ini dikelola oleh Taman Wisata Alam BKSDA Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Effendi Sembiring, jabatan penata taman ya, dari Balai KSDA Sumut. Ya, sehari pekerjaan kami di sini yang membersihkan sampah, membersihkan kolam gitu, melihat pengunjung. Saya kurang lebih 3 tahun lah kemarin, 2018. Ya, pas itu ya. Ya, dulunya sebelum saya kerja di sini, kerja di Sidimpuan, di Godang, gitu. Nah, apa itu Pak di sana? di sana dulu waktu saya kerja di bagian penangkaran gajah di Godang, Sumatera Utara, pusat pelatihan gajah terletak di Cikampak gitu. Di Godang pun gajah kita juga dulu bawa ke sana. Ya, sejarahnya, ini nama pemandian TWA Lau Debuk-Debuk. Nah, dipertanggungjawabi oleh Balai Besar KSDA Sumut. Nah, ya di sinilah tempat pemandian air belerang. Begitu, Bu. Di antara beberapa kolam berisi air panas belerang, ada satu kolam yang mengandung air soda alami. Air soda adalah air yang mengandung soda alami. Menurut jurnal ilmiah yang dibuat oleh Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Medan pada tahun 2018, fenomena air soda ini hanya ada 2 di dunia, yakni di negara Venezuela dan Tarutung Tapanuli Utara, Indonesia. Kini, beberapa media mulai mengangkat fenomena air soda di Desa Doulu Tanah Karo ini sebagai air soda ketiga di dunia. Daerah kita sini, kawasan kita kurang lebih 7 hektar. Ya, objeknya yang ada ya kolam renang lah. Kolam renang ya sebagian hutan kita yang tinggal di sini. Kalau kita tengok sehari-hari, kalau memang air kolamnya, ya ini berapa petak gitu. Tapi sumber dari pertama inilah
sampai ke pengedapan air belerang itu, Bu. Iya, air soda ada di satu itu ada air soda, satu air tawar gitu. Ya, padahal satu kolam itu itulah hebat ya, kira-kira hebatnya Tuhan itulah. Alam. Di kawasan pemandian air soda dan belerang ini juga terdapat beberapa mata air panas belerang kaki Gunung Sibayak. Lokasi ini dipercaya oleh warga sebagai tempat awal bermukimnya para leluhur Karo di Desa Doulu dan kawasan Sidebuk-Debuk. Banyak warga yang datang untuk mandi di sini untuk mengenang leluhurnya serta mengobati penyakit fisik lewat terapi air panas. Enggak, ya kita bilang terbuka sama umum, terbuka. Enggak pun dibilang ya, memang ini untuk memang khusus dulu dari sampai sekarang ritual untuk budaya Karo gitu, seni lah gitu ya, seni budaya. Oh iya, puji Tuhan lah dulu memang di sini memang saya sudah sembuh dulu dari sakit saya ya. Ya hanya sini lebih sehat lagi kita dibuat kerjaan hari-hari, bersihkan sampah, bersihkan lingkungan, setelah itu olahraga ya. Setelah itu kita mandi gitu, mandi berjam-jam merendam gitu. Jadi tubuh kita agak sehat lah, lebih sehat lagi begitu, Bu. Sakitnya skemik gitulah, gejala stroke dulu. 2015 dulu, kenanya di Sidempuan. Tapi sekarang udah sembuh. Cuman memang satu mungkinnya faktor keturunan bisa, memang bapak pun pernah juga dulu. Iya, tapi mau pikiran bilang enggak tahu lah, memang di Barumun dulu memang kita kemana ya, bebas tapi tidak bebas gitu. Ya ruang lingkup kita ya di situ aja gitu. Biasalah namanya kita pikiran tak kemana-mana gitu. Kata orang kan kena itu pengaruh pikiran ya, tapi tidak tahu juga lah. Tiap pagi dulu saya mandi sini kan merendam 1 jam, berenang ke sana kemari. Ya puji Tuhan sampai sekarang sembuh, sehat gitulah. Berkat air belerang juga ya boleh. Selama ini, wisatawan hanya mengenal pemandian air soda Parbubu yang terdapat di Tarutung, Tapanuli Utara. Pemandian air soda Tarutung sudah berkembang menjadi objek wisata sejak tahun 1976 dan dikelola oleh Minarsihite. Pemandian ini berlokasi di Desa Parbubu, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara. Untuk mencapai objek wisata unik ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Lokasinya pun tidak jauh dari kota Tarutung, dengan akses jalan yang baik untuk dilewati. Lionel adalah warga Pancur Batu Deli Serdang yang suka mengunjungi pemandian air panas di Sumatera Utara. Ia kesini bersama kerabatnya untuk mencoba air soda Sidebuk-Debuk dan membandingkannya dengan air soda yang terdapat di Tarutung, Tapanuli Utara. Hanya ingin mandi-mandi, membedakan kayak mana bedanya air sini sama air sana gitu. Terus kalau yang air perbedaan antara air soda Tarutung dengan yang di sini apa? Lebih kayak mana? Beda sikit dia, rasanya di badan itu beda sikit. Kayaknya di sini pun segar, tapi di sana agak-agak kayak mana beda lah. Beda dia, segarnya beda. Kayaknya di Tarutung di badan terasa kayak mana gitu. Kayak ada lengket-lengket, kayak enggak kurang pas rasanya di badan gitu, ada lengket-lengket lah gitu. Sini enggak. Itu aja perbedaannya. Tapi kalau rasa perasaan mandi sama. Hanya perbedaan perasa di kulit gitu. Terasa gitu agak dia di kulit itu, agak segar gitu. Sana agak ada terasa ada risih, macam entah perasa risih gitu. Enggak ada apa-apa sebetulnya. Hanya itu bedanya. Saya ingin memang merasakan semua yang tempat-tempat gitu. Kemana tempat gitu saya ke situ. Contohnya yang udah pergi di mana? Di Sumatera Utara ini mana-mana aja? Udah hampir rata-rata lah. Di mana ada tempat kayak gitu, air panas atau apa saya ke situ. Sampai ke daerah Simalungun sana banyak udah. Tapi sejarah nenek moyang saya dari itu udah berapa keturunan kami disuruh kemari terus dari dulu. Sini terus kami mandinya. Di telaga-telaga inilah. Iya, di telaga-telaga inilah dari dulu. Setiap ada acara-acara di keluarga, mandi ke sini. Acara seperti apa?
Entah istilahnya ada besok mau pernikahan keluarga, istilahnya ke sini dulu mandinya bersih-bersih semua gitu. Selain pernikahan, Atau entah mau sunatan harus mandi ke sini bersih-bersih dulu. Nah, ada acara-acara adat gitu. ada acara-acara adat, sama juga acara-acara adat gitu juga. Kalau mau sunatan pun ada acara juga kitanan gitu. Intinya Itu menurut keyakinan masing-masing ya, kita ingin membersihkan diri atau minta restu, minta izin sama leluhur-leluhur kita zaman dulu gitu. Pemandian air soda dan air panas belerang di Taman Wisata Alam Sidebuk-Debuk ini dikelilingi hutan yang masih terjaga kelestariannya dan berbatasan dengan ladang tanam warga lokal. Pemandangan alam perbukitan hijau berpadu dengan Gunung Sibayak yang menjulang menambah suasana asri di pemandian air soda ini. Ya situ tidak ada ya, hanya hutan itulah, tanaman kayu hutan gitu cuman ada, Bu. Sekitarnya udah disekelilingi tanaman masyarakat ya, orang petani. Ya sekitar sinilah kawasan kita kurang lebih 700 hektar lah itu. dari mana ke mana 700? Ini putaran Paret terus sampai ke jalan raya sana. Di wilayah BKN. Iya, wilayah kita. Itu udah ada kita bentuk itu, Bu, untuk ke masyarakat, pendekatan sama masyarakat ya kan. Contohnya dulu ada kelompok tani, kita koordinasi sama orang tani, apa yang kita bantulah masyarakat sini. Ini perawatan kolam ya, kalau ada waktu kami sering 3 bulan, per 4 bulan lah kita bongkar, kita cuci, kita bersihin dinding yang kena kerak dinding keramik itulah biar bersih gitu. Iya, ya kalau yang sadar memang gitu, menjaga lingkungan kan, menjaga hutan kita ini. Tapi yang namanya kita udah rame sini, kemana kita bilang kan? Ya mudah-mudahan masyarakat sadarlah akan konservasi, akan hutan, akan penyangga hutannya kan. Mudah-mudahan masyarakat sini ya mengertilah apa fungsi hutan, apa fungsi lingkungan gitu, Bu. Dari pusat yang kemarin pengunjungnya kita kenakan tiketnya 5.000, anak-anak kita 3.000. Kok biasanya rombongan anak sekolah itu tiketnya 3.000, itu beda dia untuk rombongan anak sekolah gitu. Kalau untuk tingkat dewasa 5.000 biasanya gitu. Tidak jauh dari Desa Doulu, Desa Semangat Gunung di Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang juga terletak di kaki Gunung Sibayak ini, terkenal akan objek wisata pemandian air panas belerangnya. Warga desa bergantung hidup pada alam Gunung Sibayak yang juga disebut sebagai Gunung Raja oleh masyarakat Karo. Tinggi gunung berapi stratovolcano ini mencapai 2.212 meter dari permukaan air laut. Di bawah kakinya mengalir berkah yang menghidupi warga desanya. Ani Surbakti adalah pengelola wisata air panas belerang Sibayak. Ia meneruskan usaha turun-temurun dari ayahnya, Linda Surbakti, yang pernah berpesan padanya untuk mengembangkan wisata pemandian air panas. Nama saya Ani Surbakti, saya anak bungsu dari Bapak Lindes Surbakti, pendiri pemandian air panas alam Sibayak ini. Saya ada 8 bersaudara, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Saya anak ke-8. Bapak pernah berpesan bahwa usaha ini akan bisa berkembang sampai ke luar negeri gitu. Jadi saya sendiri pun bingung gimana maksud Bapak ini gitu kan. Ternyata karena ada air panas alam ini, itu maksud Bapak gitu. Jadi dia mau buat usaha ini berkembang dengan menjadikannya suatu usaha pariwisata gitu.
pemandian alam Sibaya. Nah, jadi pertama sekali dibuat Bapak itu ada pancuran. Nah, dibuat pancuran satu gitu kan. Jadi mandi, bisa mandi di situ. Nah, karena kawan-kawan Bapak ada orang kita Chinese gitu kan, disuruh datang kemari gitu, mandi-mandi. Awalnya diperkenalkan seperti itu. Nah, karena kata Bapak dengan air belerang ini banyak manfaatnya untuk kesehatan gitu lah kan. Jadi kawan-kawannya berdatangan. Awal itu nggak diikuti bayaran gitu lah untuk memperkenalkan itu. Akhirnya dibuat Bapak lagi 2 pancuran gitu. Dikasih tahu nggak dibuat tiket, nggak awalnya kan. Ya diminta seperti untuk kebersihan gitu. Jadi teman-teman pun welcome lah ya. Jadi dari teman ke teman akhirnya dikasih tahu, udah rame datang gitu kan. Akhirnya dibuatlah kolam. Udah agak lega. Iya, mata air sebetulnya banyak. Cuman yang paling besar mata air utama itu ada 1. Jadi untuk merawat itu kita buat dia kan terbuka gini ya, kita buat kolam, kita besarkan dikit supaya dia agak airnya banyak tertampung. Untuk mengatasi daun-daun apa semua nggak masuk, kita buat jaring halus. Kita tutup dengan jaring halus supaya daun-daun itu nggak masuk langsung ke air. Kalau udah penuh kita buang, kita tutup lagi gitu. Untuk airnya supaya tetap deras dari bawah, kita usahakan apa namanya itu lumut-lumut. Kita korek, kita bersihin. Yang ini aliran yang dari sana. Setelah orang tua meninggal, jadi kami berinisiatif anak daripada bapak yang 8 orang ini, kita kelola bergiliran gitu. Jadi anak perempuan dengan anak laki-laki itu mengelola ini secara bergantian gitu. Anak laki-laki setahun gitu kan, yang anak perempuan 1 tahun kami bagi gitu. Jadi kesepakatan bersama lah, karena kami istilahnya berembuk dan tidak ada masalah, ya kami lakukan bergantian gitu. Meski telah banyak pemandian alam serupa di kaki Gunung Sibayak, Ani tetap optimis mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan. Ia optimis pelanggan setianya baik dari lokal maupun mancanegara tetap datang untuk bernostalgia di pemandian ini. Ada juga loh yang udah lama sekali kan datang. Sekarang udah berubah sekali, padahal aku dulu pertama kali kalian buat aku pelanggan, tapi aku tetap ke sini katanya gitu. Orang luar negeri bergantian lah. Orang Korea kemarin itu yang pas saya yang jaga lah ya. Orang Korea rame. Masih di kaki Gunung Sibayak, pemandian alam lain yang begitu dikenal adalah Pariban yang dikelola oleh Ardian Surbakti yang menawarkan konsep agrowisata yang terintegrasi. Di istilah orang Batak, Toba dan Batak Karo ini, Pariban ini sebenarnya sudah familiar. Tetapi dasarnya sekali sebenarnya ada istilah di orang Karo itu siparibanan, ada istilah. Siparibanan ini istilahnya sepengambilan. Dari bahasa itu yang kita ambil. Jadi kita singkat namanya Pariban.
pada awalnya sebenarnya Pariban ini kan kita buka pemandian air panas sebenarnya. Namun dengan begitu maraknya usaha yang sama seperti usaha di pemandian air panas ini, namun kami pihak pengelola terus berinovasi, terus menyajikan sesuatu hal yang berbeda dibanding yang lain, dan kita sering juga mengadopsi dari luar, apa yang kita amati dari luar, apa yang sedang tren di luar, kita bawa kemari dan kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kultur kita yang ada di sini. Semakin banyak minat yang datang, wisatawan yang datang, karena menurut mereka dari dia berwisata agro tapi bisa mandi air panas juga. Sehingga dari tahun ke tahun itu bertambah terus. Yang kami suguhkan akhirnya sudah lebih banyak ke pemandian air panasnya, spot-spot fotonya, taman-tamannya, kita buat kolam-kolam ikan, kita buat rumah-rumah unik begitu. Nah, jadi itu yang kita suguhkan akhirnya ke depannya gitu. Sehingga memang untuk saat sekarang ini kita belum memiliki lahan untuk agrowisata kita giatkan kembali, tapi mungkin tahun ke depannya juga kita akan menambah fasilitas tersebut gitu. Kalau menurut aku ya perlu dibenahi tempat sejarahnya ininya semua. Sejarah nenek-nenek moyang kita ini, leluhurnya ya. Ya mungkin kurang aku tengok kurang bagus dia, atau dibentuk-bentuknya pun kurang, atau nama-namanya gitu. Ini sumur ibaratnya, sumur ini buru karau, ini buru sembiring, jelas semua gitu. Harapan saya lebih maju ke depannya. Biar dikenal semua leluhurnya masing-masing gitu. Ya, harapan kami ya kita lebih kita tata lebih apalagi lebih bagus lagi ya, kita buat penginapan, kita buat aulanya, kita tata balik gitu. Kita tata, kita program yang bagus, kita buat shelter. Ya gitu rencana, tapi kan itu kan perlu wacana, harus ada wacana semua kan. Gitulah. Supaya bagus, indah, ramai, dikenal orang kan. Gitu harapan kita. Kita harapkan ya saling menjaga lah, saling menjaga lingkungan, saling menjaga ekosistem hutan di sini, gitu aja Bu. Iya. Tanah Karo kaya akan potensi alam, budaya, dan peninggalan sejarah yang menjadi wisata ikonik Sumatera Utara. Pemandian air soda alami Lausi Debuk-Debuk menambah daftar wisata yang patut dikunjungi dan menjadi tanda keselarasan alam dengan masyarakat yang menjaganya lewat kearifan lokal.